pagi-pagi sahur ketupat campur nasi uduk. Pak Yanto minta tempat duduk dong. Boleh. Kata Pak Long Heri, pagi-pagi sahur boleh dengan ikan hiu. Bapak dan Ibu, ustadznya belum datang, kita sama-sama menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para ustaz, mohon izin hadir di tengah-tengah kita, guru kita, ustaz kita. Ada Ustaz Mas Mulyadi, ada Ustaz Sufi Al-Hafidh, bahkan beliau didampingi oleh ayahanda beliau. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka puasa enaknya minum es 1 gelas, es cincau lagi. Masih haus tambah 6 gelas. Bapak Ibu yang menjalankan puasa kita hari ini, alhamdulillah kita sudah sampai puasa yang ke-16, bukan 18 Pak Yanto. Pak Yanto memang cepat mau pengen lebarannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita mengundang Pak Ahsanuddin. Beliau salah satu koordinator komunitas tunarungu. Dan kemarin pada waktu saya tausiah di Masjid Baitul Iman, beliau bersama komunitasnya siap hadir di masjid kita. Saya sudah WA beliau karena kemarin saya di pesawat tidak bisa menghubungi beliau, sehingga saya WA, dan tadi sebelum sahur saya juga kembali WA beliau, tapi sampai hari ini belum dibukanya. Bapak dan Ibu, komunitas tunarungu yang mungkin kita pandang, kita lihat bahwa beliau tidak bisa mendengar, tidak bisa bercakap-cakap, komunikasi dengan kayak macam kita, tapi ternyata itu lebih tajam instingnya dan penangkapannya daripada kita, sehingga apa yang kita sampaikan dengan penterjemahnya, ya, itu apa yang kita sampaikan itu ditangkap dengan sangat baik. Dan kemarin juga dihadiri dari Bandung, Jawa Barat, ada 13 orang yang tunarungu, tapi mereka punya aktivitas yang luar biasa, kalah kita yang masih normal seperti ini. Nah, sebetulnya itu yang kita harapkan untuk bisa
mereka ataupun beliau hadir di tempat kita agar kita saat sekarang ini tidak mungkin memandang sebelah mata bagi komunitas tersebut. Bahkan dengan mukjizat Allah, bagi mereka itu ada yang memang bisa berkomunikasi sedikit demi sedikit sehingga bisa ngomong dengan lancar. Saya pertama kali ketemu dengan komunitas itu ketika di Hotel Merkur Jakarta. Kita sama kawan-kawan ngomong, ketika melihat gaya mimiknya, gerakan tangannya dan sebagainya, rasanya kita itu aneh, tapi rupa-rupanya ketika kita ngomong, mereka nyambung dan saya bisa ngomong, Pak. Dia bilang seperti itu. Subhanallah. Apa yang kita perkirakan tidak mungkin bisa jadi mungkin. Inilah kalau misalkan Allah sudah berkehendak, tinggal kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Ngomong maka ngomonglah dia. Subhanallah. Ini binikmatillah, nikmat Allah yang sangat luar biasa yang diberikan kepada siapapun yang Allah akan kehendaki. Tapi berhubung beliau belum bisa hadir di tengah-tengah kita, ya nanti mungkin suatu saat beliau bisa hadir. Yang jauh sebelumnya mungkin kalau misalkan ada pemberitahuan sebelumnya ketika tidak hadir, kita mungkin atau ada ustaz kita yang tidak hadir memberitahukan sebelumnya, insya Allah bisa kita panggil komunitas itu kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf mungkin ya kondisi kita semakin lama semakin menurun. Ya karena mungkin berbagai aktivitas dan sebagainya. Apalagi tadi malam baru kami pulang dari Jakarta. Pak Cimus juga kata Pak Sugianto, Pak Yanto itu pita suaranya masih ada gangguan. Ustadz Sufi juga tadi saya dekatin beliau, suara masih serak-serak karena masih terngiang-ngiang nuansa Mekah dan Madinah. Ya mungkin masih ada rasa-rasa saat sekarang ini ada di Masjid Nabawi ataupun Masjid Makkatul Mukarramah. Jadi suaranya dan kesehatannya masih sama-sama juga agak terganggu. Kita juga demikian, maka mohon maaf duduk di kursi, ya, jalan-jalan ke Sungai Kakap, tidak lupa bahwa dengarkan azan dan suara beduk. Mohon maaf Bapak dan Ibu duduk, saya duduk juga di atas kursi karena ini untuk menyampaikan materi pada hari ini. Bapak Ibu, ada satu persoalan yang mungkin patut kita pikirkan. Apa itu? Ketika kami mengikuti kegiatan kemarin, bahwa saat sekarang ini persoalan bangsa kita sangat luar biasa, khususnya dalam rangka untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada pernikahan yang tidak tercatat oleh kantor urusan agama itu sebesar 400.000 per tahun. Bayangkan 400.000 per tahun. Kita tidak tahu apakah ini imbas dari perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan umur. Kalau dulu orang menikah, anak kita menikah, yang perempuan usianya 16 tahun, yang laki-laki 19 tahun. Sekarang disamakan, ndak laki, ndak perempuan, itu sama usianya 19 tahun. Kalau tidak di usia itu, maka kantor urusan agama dalam hal ini penghulu tidak bisa menerima pendaftaran dari anak ibu yang akan menikah yang kurang dari 19 tahun. Ada berbagai macam ragam. Ada yang kalau begitu sudahlah kita nikah siri saja, kita di bawah tangan saja, dua tangan kok menurutnya kemeja, di bawah tangan atau nikah siri. Karena apa? Karena kelak
kata mereka, kata beliau, kata anak-anak yang mau nikah itu, suatu saat nanti, sekarang tidak dapat buku nikah, nanti kita isbat nikah. Toh ketika pengadilan memutuskan, maka KUA nanti akan dapat memberikan buku nikah untuk anak-anaknya ke depan, dan pernikahannya dianggap sah menurut aturan perundang-undangan. Bagaimana dengan anaknya? Anak nanti bisa diusulkan pengakuan anak yang sah dan diputus oleh pengadilan. Bapak dan Ibu, mungkin ada 1-2 kasus yang terjadi seperti itu. Begitu anaknya nikah di bawah tangan, satu saat kemudian melakukan isbat nikah, ada yang terkabulkan. Tetapi ingat bahwa sekarang ini tidak seperti itu. Jadi kalau anak kita nikahnya di bawah umur, kurang cukup umur, tidak dapat dispensasi nikah dari pengadilan agama, nanti suatu saat akan isbat nikah, ternyata tidak bisa karena kekurangan syarat. Belum lagi siapa walinya, siapa yang menikahkan, siapa saksinya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita jangan berpandangan wah gampang saja nanti isbat nikah, apalagi isbat ini sekarang ini didukung oleh pemerintah masuk dalam APBD. Jadi melalui LSM namanya PK atau PK, itu mengumpulkan saudara-saudara kita yang dulu tidak mempunyai buku nikah, kemudian bisa isbat nikah, dan itu bisa dapatkan buku nikah. Tapi ingat, itu ada syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi sehingga terkabulkan isbat nikahnya. Ada yang diterima, ada yang tidak. Bapak Ibu sekalian yang berbahaya. Nah, ini yang sekarang ini jadi persoalan kita. Yang kedua, ada persoalan besar juga namanya kemiskinan ekstrim. Ada sebagian di antara kita, tapi bukan di sini, jauh di sana, mungkin di pelosok desa, di pelosok kampung, bahwa ingin melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua sehingga anak-anak kita yang belum cukup umur sebetulnya cepat dinikahkan agar tidak menjadi beban keluarga, menjadi beban tanggung jawab para suami-suami yang menikahi anaknya. Nah, ini banyak yang seperti itu, tidak hanya di pelosok kampung sana jauh, tetapi juga di kota juga sedemikian itu. Apalagi perkawinan anak terbesar sekarang ini di Jawa Timur, ada 1.400 per tahun yang meminta dispensasi nikah di pengadilan agama. Dan kita Kalimantan Barat ini termasuk nomor 3 se-Asia yang tertinggi di Indonesia ya, juga termasuk Kalimantan Barat, itu pernikahan di bawah anak luar biasa. Oleh karenanya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan persoalan lepas tanggung jawabnya selaku orang tua, tapi kasihanilah anak-anak kita. Di sana mungkin reproduksinya belum mampu, belum kuat, ya, sehingga banyak terjadi keguguran, banyak terjadi kalau tidak anaknya yang selamat, ibunya yang selamat, atau sebaliknya kalau tidak anaknya yang meninggal, ibunya yang meninggal karena belum mampu menopang untuk reproduksi itu. Belum lagi tanggung jawab sebagai suami dan istri. Apalagi kalau anak-anak masih sukanya main HP seperti ini. Begitu anaknya nangis dan lain sebagainya, kadang-kadang dibiarkannya saja. Karena apa? Kasihkan main HP karena waktu lagi senang-senangnya bermain. Harus dikawinkan karena mungkin terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Ini tanggung jawab yang besar bagi kita. Sehingga belum lagi suaminya karena masih di bawah umur, jadi untuk menopang tanggung jawab keluarga itu dimungkinkan ya sangat jauh dari yang sudah usia matang. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pernikahan di bawah umur. Ada lagi Bu Bapak sekalian, di tahun 2019
Ini pernikahan di Indonesia setiap tahunnya dari 2019 ke bawah itu ada 2.300.000. 2020 sampai 2022 ini ya, masuk 2023 itu semakin menurun ya, dari 17,8 mau menurun lagi 17,6, yang terakhir 17,3 ya. Menurun terus. Data peristiwa nikah yang ada di Indonesia setiap tahunnya dari dekade 3 tahun mulai dari COVID itu sampai sekarang ini menurun. Nah, apakah tadi dikhawatirkan karena dispensasi isbat itu diberikan sehingga ketika anaknya belum cukup umur sudahlah tidak usah nikah ke KUA, nikah saja nanti siri, kemudian ada image suatu saat akan isbat nikah saja. Sekali lagi kami sampaikan, menurut Ibu Dr. Randa Hajah Nurjana, Dr. Hajah Nurjana dari Badilab Mahkamah Agung Republik Indonesia yang 2 hari yang lalu menyampaikan beliau bahwa ternyata itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau belum cukup umur maka pengadilan akan menolaknya. Apalagi mohon maaf, andai kata calon menantu sudah sering bertandang ke rumah kita, ngapel anak-anak kita, misalkan kan, kok dibiarkan berduaan di kamar, tidak ditegur, tidak dilarang dan lain sebagainya, akhirnya terjadi apa-apa, kemudian menikah dan minta kepada pengadilan agama untuk dispensasi nikah karena belum cukup umur tadi itu gara-gara anaknya mohon maaf kecelakaan terlebih dahulu. Menurut beliau ke depan mungkin tidak akan dikabulkan kalau memang itu pembiaran daripada orang tuanya. Datang berdua masuk kamar sampai berlama-lama dan sebagainya, tidak kita pedulikan, tidak kita tegur. Nah, ketika terjadi kecelakaan maka 99% itu tidak akan dikabulkan ketika minta dispensasi untuk menikah. Bahaya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian per tahun itu data Badilab Mahkamah Agung Republik Indonesia ada 60.000 yang minta dispensasi. Bayangkan, kalau di Kabupaten Malang saja Jawa Timur itu ada 1.400 per tahun, bagaimana dengan 33 provinsi yang lainnya termasuk Kalimantan Barat. BPS, Badan Statistik itu mencatat bahwa perkawinan anak menurut data beliau itu ada sekitar 400.000 per tahun. Per tahun. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, perceraian pernah saya sampaikan juga pada waktu khutbah itu, per tahun itu bukan semakin menurun tapi malah semakin meningkat. Kasusnya banyak, ada yang karena masalah ekonomi, ada yang karena masalah pertengkaran suami istri tidak ada kecocokan, masalah anak, masalah status sosial dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semuanya. Maka Ramadan ini menjadi nuansa yang sangat momen yang luar biasa bagi kita. Kita senantiasa mari bermohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang Engkau ridhoi. Jadikan anak-anak kita, anak-anak kami menjadi anak yang solih dan soleh. Bu, ini hari-hari seperti ini memang sangat luar biasa. Yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Memang terasa kalau misalkan di kanan kiri kita ibu yang masih punya suami, tidak didampingi suami, rasanya kalau udah bulan begini terasa.
Bapak Cuput juga seperti itu. Curhat ye. Kata Pak Yani kan begini, sekian lama aku menanti waktu kedatanganmu, sahur sendiri, masak sendiri. Kata Pak Yanto, datanglah, kedatanganmu ku tunggu. Bapak Ibu sekalian, jadi rahmati Allah. Perceraian per tahun itu menurut data BPS 516.000 per tahun. Nikahnya 1.700.000 dikurangi 516, sepertiganya. Ya Allah, yang nikahnya itu 1 juta sekian, yang bercerai 516.000, kurang lebih sepertiga. Luar biasa. Ya. Saya kadang-kadang berpikir begini Pak, ada satu agama yang sudah nikah itu tidak boleh bercerai, apapun yang terjadi. Maka kata Rasulullah SAW, ketika sudah menikah, makruh hukumnya, bahkan itu pekerjaan atau perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian. Abghadul halal indallah at-talaq. Masalah perceraian. Maka kita, kewajiban kita untuk memberikan nasihat kepada putra-putri kita, salah satunya itu membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu lebih diutamakan. Maka pemerintah di sana itu andil. Kami di bidang Pak Haji Gus Mulyadi dan sebagainya bergerilya kemana-mana karena ada program pemerintah itu ya, untuk membangun keluarga sakinah dimulai sejak awal. Anak-anak kita yang sudah cukup ya, usia nikahnya, dan walaupun ada juga yang belum, kita kasih bimbingan namanya BRUS, bimbingan usia remaja sekolah tentang masalah perkawinan, cegah kawin anak dan lain sebagainya. Ya, risikonya reproduksi, ya, melahirkan sebelum waktunya atau cukup umur sudah di sana dikasih. Tidak hanya itu, BRUD, bimbingan perkawinan usia remaja, usia nikah. Tidak hanya itu saja, ketika anak bapak dan ibu mau menikah sudah daftar di KUA, itu juga diberikan bimbingan yang namanya binwin, bimbingan perkawinan selama 2 hari. Kalau agama lain ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, kita 2 hari, kadang-kadang pun ada yang tidak mau ikut. Udah begitu bapak dan ibu, pasca nikah itu saja masih kita beri bimbingan namanya piloting pusaka sakinah. Jadi ada yang keluarga bermasalah dan lain sebagainya. Kalau dulu kita sudah pisah dengan namanya BP4, Badan Pelestarian Penasihatan Perkawinan itu, sekarang ini kita rujuk kembali. Artinya apa? Antara BP4 dan Kementerian Agama, ayo bergandengan tangan, dibantu dengan stakeholder yang lainnya untuk membina masyarakat kita, warga kita, agar pernikahannya tidak hancur di tengah jalan. Karena miris Pak, se-Asia itu juga kita juga termasuk yang tinggi angka perceraian, luar biasa. Bapak dan Ibu jadi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita mulai hari ini mari kita sama-sama saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ada lagi yang miris, perceraian akibat murtad itu di atas 1000 lebih per tahun. Apa maksudnya? Mohon maaf sekali. Dulu mungkin ketika menikah karena sudah saking cintanya dengan pasangannya, anak-anak kita atau siapapun, satu non muslim, satu muslim, boleh nikah secara muslim kalau misalkan yang non muslim masuk ke dalam agama Islam, dinikahkan. Setelah beberapa tahun punya anak, ya kan,
Karena tadi itu nikahnya terpaksa, harus dipaksa masuk ke dalam salah satu agamanya. Karena pernikahan itu bisa dilakukan menurut agamanya masing-masing, ya kan? Tidak boleh nikah campur. Undang-Undang nomor 1 tahun 74, begitu pun dengan kompilasi hukum Islam, masih satu agama. Kalau Islam ya beragama Islam. Ternyata di tengah jalan itu putus. Akhirnya ditanting. Apa ditanting itu? Disuruh memilih, apakah mama masih mau bersuamikan papa? Kalau masih mau, ikut agama papa. Dulu papa Kristen, mama harus ikut. Kalau misalkan enggak, sampai di sini perkawinan kita. Ibu-ibu mikir, yang kasih makan anak saya, sekolah dan lain sebagainya suami. Saya tidak bekerja, ini dan sebagainya, bingung. Akhirnya ya sudah apa, saya ikut papa, ikut agama suaminya. Apalagi kalau memang, mohon maaf, tidak sering banyak-banyak belajar, apakah itu baca buku, dengarkan tausiah, ya kan, haji di majelis taklim, berguru dengan guru-guru kita yang lainnya, imannya kurang, mau tidak mau, karena belum yakin bahwa semua itu rezeki dan lain sebagainya Allah yang ngatur, Allah yang menentukan, maka mau tidak mau ikut suaminya, jadilah murtad. Ini ada sekitar 1000 lebih. Maka mari melalui Ramadan ini kita perkuat iman kita, anak-anak kita, ya, baik yang sudah punya suami, punya istri dan sebagainya, cucu kita, mudah-mudahan Allah kuatkan imannya, tidak sampai keluar dari agama Islam, apalagi ya meninggal dalam keadaan bukan beragama wala tamutunna illa muslimun. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah pernikahan yang tidak dicatat tadi itu ada sekitar 360.000 per tahun. Apakah ini termasuk juga pernikahan siri atau tadi itu sebaliknya? Sekarang banyak berseliweran, terutama ketika mereka mau minta legalisir di kantor, ternyata begitu dilihat dan diselidiki, buku nikahnya banyak yang aspal. Karena sering ya Kementerian Agama, yang namanya KUA, kantor urusan agama, dulu sering kecurian buku nikah dan lain sebagainya. Termasuk ada juga di Kalimantan Barat ini yang begitu minta legalisir, buku nikahnya aspal, asli tapi palsu. Nah ini banyak yang seperti itu. Ada juga yang tidak menikah, tahu-tahu dapat buku nikah. Nah ini persoalan. Ini negara harus andil, ya, dalam artian Kementerian Agama melalui kantor-kantor urusan agama dan lain sebagainya, itu kita harus andil. Untuk apa? Mentertibkan kependudukan dan lain sebagainya, agar di kemudian hari tidak jadi masalah. Sekarang buku nikah sangat peran penting ketika anak-anak kita mau sekolah, mau kuliah, mau daftar pegawai dan lain sebagainya, diterima pegawai pun itu juga cukup jadi persyaratan yang sangat penting. Maka sekarang integritas, ya, integrasi antara kependudukan dengan Kementerian Agama ini sudah terjalin. Maka sekali lagi kita sarankan kepada Bapak dan Ibu, sekaligus ini sosialisasi dari Kementerian Agama. Kebetulan saya ya di bawah membawahi itu ya, untuk kawan-kawan kita pembulu dan sebagainya, mensosialisasikan kepada masyarakat. Mari kita dorong putra-putri kita, kalau misalkan ada yang mau menikah, jangan sampai kurang umurnya. Kalau misalkan kurang umur, ada solusi, yaitu minta kepada pengadilan agama untuk menerbitkan dispensasi nikah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini yang dapat kami sampaikan. Ya, kalau misalkan ada hal yang lain mau ditanyakan juga silakan. Kalau enggak, cukup sampai di sini juga alhamdulillah. Kaitannya dengan apa yang kami sampaikan tentang masalah perkawinan dan lain sebagainya, ataupun masalah lain juga monggo. Di sini ada guru kita, ada Ustaz Mulyadi, ada Ustaz
sufi. Nanti kalau misalkan saya tidak bisa menjawabnya, beliau-beliau yang akan menjawabnya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Nur Said SAG.